Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power through the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Let's go. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari bersama-sama kita sejenak bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita karena Dia dahsyat. Haleluya. Bila ku lihat bintang kegelapan dan bunyiku dengar, katakan yang
sings my soul, that sings my soul, my Savior God to thee. Amen. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Come on, sing together and say, how great thou art, how great Tepuk tangan lebih panjang bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau masuk di dalam puji-pujian bagi Engkau. Roh Kudus kuasai kami. Walaupun lagu pujian, tetapi roh kami dipimpin oleh Roh Kudus. Segala pujian, penghormatan, kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. I fly away. Sunlight morning, when this life is over, I fly away to on God's celestial shore. I fly away, hallelujah. I fly away, your glory. I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Just a few, just a more will be this and that. I fly away to a world just shall never end. I fly away, hallelujah. I fly away, oh glory. I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Your haleluya. I fly away. Kata-katanya mengatakan when I die, haleluya. Karena Paulus katakan, karena bagimu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kalau kita harus tinggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan lebih tinggi ya bagi Tuhan. Sunlight morning, when this life is over, I fly away to a home on God's celestial shore. I fly away, hallelujah. I fly away, your glory. I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Jemaat saja, just a few. I fly away, glory, hallelujah. I fly away, your glory. When I die, hallelujah, by and by. I fly away, jemaat saja. Fly away, oh glory. When I die,
ikut Tuhan kemanapun dia pergi. Amin. Come on. Jika saja Tuhan ada damai sepenuh, tidak lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Bilang dong sama diri kita sendiri, katakan, jika saja Tuhan ada damai sepenuh, tidaklah jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Coba. Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku, akan jadi sama Yesus, itu rindu denganku. Sekali lagi ya, iri Engkau saja Tuhan, amin. Ada damai sepenuh, tidak lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu, oleh darah-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, Engkau saja Tuhan, ada damai buat setiap kita. Aku udah 66 tahun. Aku lihat di sini sebaya. Lutut-lutut masih kuat kan? Haleluya. Amin. You know why? Because every praise is to our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God.
praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 come on, every praise is to our God. Tak tepuk tangan bagi Yesus. Wow. Say, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Dari Pele Daud, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, every praise is to our God. Wah. Puji Tuhan. Silakan. Kau Allah yang selalu ada beserta dengan setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami pada sore hari ini. Berbicaralah Engkau melalui firman yang akan kami dengar. Kami bangga kami boleh ada di dalam hati-Mu, di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau memegang teguh kehidupan kami, dan kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. I worship You Lord. Kau penyelamatku, Kau
kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Hanya Dia yang tahu setiap cerita hidup kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, katakan, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu Tuhan, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan kita, nyanyikan pujian sekali lagi dari dalam hatimu. Katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Come on. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Amen. Tuhan serta kita.
Saudara, kita akan renungkan firman Tuhan yang saya beri judul Satu Kawanan dan Satu Gembala. Mengapa saya memberikan judul ini? Karena Alkitab mengajarkan kepada saya dan memperingatkan kepada saya, gereja boleh banyak, Kristen boleh banyak, tapi belum tentu gereja itu digembalakan oleh gembala yang satu. Saudara, saya bacakan lebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 hingga yang ke-16. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, di saat seperti ini kita tentu seringkali mendengar sekelompok orang Kristen, yaitu kumpulan orang percaya, atau mungkin gereja, sebuah organisasi sedang berbicara dan Anda mendengar bahwa mereka sedang ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu amanat agung. Hampir semua orang Kristen itu kalau melakukan misi penginjilan, mereka selalu berkata, kami ingin mensukseskan amanat agung, karena ini adalah perintah yang diberikan oleh Kristus kepada kita, yaitu ajarkanlah semua apa yang aku lakukan, jadikanlah semua bangsa ini muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, nampak sekali mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan justru ngajar kepada saya dengan sudut pandang yang berbeda. Justru ketika begitu banyak orang bicara tentang amanat agung, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa sesungguhnya orang Kristen itu sedang memiliki masalah di dalam hidup kekristenan mereka. Mengapa demikian? Sebab yang mau diajarkan itu ajaran yang mana? Saudara, kita tampilkan dulu Matius 28 ayat 19 dan 20. Amanat agung itu bunyinya seperti ini. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, saya tadi katakan organisasi gereja macamnya itu banyak, ajarannya tidak sama. Sementara mereka ingin menuntaskan amanat agung perintah dari gembala yang satu ini. Pertanyaannya, ajaran yang mana yang akan diajarkan? Sebab ternyata firman Tuhan juga memperingatkan kepada saudara dan saya di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ada Yesus yang lain yang diberitakan. Bukan Yesus yang tadi kita ikrarkan iman percaya kita tadi, yang mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, kemudian menampakkan diri dan naik ke surga, dan yang nanti akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan itu. Sama Yesusnya, tetapi bukan Yesus yang satu, yaitu gembala yang baik. Demikian pula Injil, ternyata juga ada Injil yang lain yang sedang diberitakan di gereja-gereja dalam bentuk organisasi ini tadi. Saudara, apa pengertian Injil yang lain? Saudara, supaya persis dengan yang dimaksud dengan isi Alkitab, kita lihat yang dimaksud Injil yang lain adalah yang ada pada Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 8. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Anda boleh protes loh. Jika yang diberitakan itu adalah Injil yang tidak seperti kitab suci ini, Anda boleh protes. Terkutuklah pemberita Injil palsu itu tadi, yang memutarbalikkan isi hati Tuhan sehingga tidak sesuai seperti yang Kristus kehendaki. Nah, kalau Injil lain adalah Injil yang diputarbalikkan, berarti Yesus yang lain juga adalah pribadi yang berbeda,
yang tidak sama. Karakter dan jati dirinya tidak sama. Muncul pertanyaan di dalam benak saudara dan saya, bagaimana mungkin saya bisa tahu bahwa ini Yesus Sang Gembala yang baik, yang satu tadi, atau Yesus yang lain? Saudara, di dalam bacaan ini kan sudah jelas sebetulnya. Kita perhatikan Yohanes 10 ayat 11, 12 dan 13. Untuk mengetahui yang asli seperti apa, Yesus yang lain seperti apa. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada di sini Bapak Ibu yang punya anak? Ada? Ada? Benarkah Anda adalah papa mama yang mengasihi anakmu? Benar? Siap berikan nyawa untuk anaknya? Siap? Jika Anda adalah orang yang mengasihi anakmu, oleh karena anakmu juga mengasihi engkau, orang tua semacam ini sudah tidak pernah mikir untuk mendapatkan apa-apa daripada anaknya. Harta bendanya anaknya, masa depannya anaknya, nikmat dari anaknya dia tidak butuhkan. Sebab apa? Nyawaku itu tak berikan kepadamu, aku ikhlas. Sama seperti Kristus ketika dia naik di atas kayu salib. Walaupun kita berdosa, dia tetap akan lakukan. Aku akan tetap tebus dosamu. Walaupun engkau tidak berterima kasih, walaupun engkau tidak bersyukur, walaupun engkau tidak memuji aku sebagai papa yang baik, aku tetap akan lakukan untuk menebus dosa-dosamu. Orang tua yang mengasihi anaknya rela berkorban mati untuk anaknya, tanpa dia harus memikirkan apa yang aku dapat daripada anakku. Saudara masih mikir enggak? Nanti anak harus bales? Enggak. Kenapa? Karena dengan kasih yang agape itu Anda lakukan untuk anak-anakmu. Gak dibales sekalipun, papa mama tetap ikhlas. Gak dipuji sekalipun, papa mama tetap lakukan. Ini yang asli. Dia mau berkorban demi domba-dombanya agar selamat, itu dengan nyawanya. Sama seperti ketika Daud bilang sama Saul, Raja, jangan sepelekan aku. Aku ini seorang gembala dari beberapa ekor domba milik papaku. Ketika domba papaku diancam oleh binatang buas, singa atau beruang, aku kejar, aku hantam, aku bunuh binatang-binatang buas itu, supaya domba-dombaku ini selamat dengan mempertaruhkan nyawaku. Ini yang asli. Artinya Yesus yang asli tidak pernah ingin moroti apa yang Anda miliki secara jasmani, tetapi dia senantiasa menangisi kelakuan dosamu agar supaya kamu kembali ke jalan yang benar dan engkau diselamatkan. Oleh karena itu, dia nggak pernah ajarkan untuk engkau jadi kaya, nggak pernah. Habis pengakuan iman rasuli, Pak Henry
memimpin, melanjutkan dengan doa Bapa kami. Ada kalimat, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak pernah dia ngomong berlimpah-limpah, tidak pernah. Salah satu ciri pemberitaannya seperti itu. Saudara, yang palsu di 12, boleh jadi engkau katakan aku gembala sidang, terserah. Tetapi Yesus Tuhan berkata, sedangkan seorang upan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba itu, tidak care terhadap keselamatan dombanya. Kalau ada bahaya, dia berpikir, ini bukan punyaku. Ngapain aku harus mempertaruhkan nyawaku? Lebih baik aku lari menyelamatkan diri daripada harus beresiko menyelamatkan domba-domba ini. Dan upan, seorang upan hanya berpikir apa? Aku dapat apa dari kalian? Aku dapat apa? Dia hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan pribadinya, keluarganya, organisasinya. Ada begitu banyak gereja-gereja yang telah berhasil memotivasi jemaatnya memberikan persembahan macam-macam. Pertanyaan saya, asetnya kemana? Mana asetnya? Sudah terima persembahan buah sulung selama 10 tahun. Asetnya mana? Mengapa tidak sama seperti gereja-gereja tertentu dalam tanda kutip? Katolik misalnya, Protestan misalnya. Mereka punya aset, punya rumah sakit, punya sekolahan, punya gedung gereja, punya tempat untuk berdoa, bukit doa, punya panti wereda, dan lain sebagainya. Sedangkan gereja-gereja yang saya sebutkan tadi yang menerima persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan, asetnya mana? Hanya mampu mengangkat gaya hidup hedonisme gembala sidang dan keluarganya. Yang lain gak ada. Hati-hati, engkau bukan seorang gembala. Engkau seorang upan yang bekerja hanya memikirkan aku dapat apa. Sehingga dia memakai firman Tuhan, Injil yang lain yang diputar balikkan untuk mengeksploitasi firman Tuhan demi supaya dia boleh menjadi semakin kaya bersama keluarganya. Saudara, ketika ada bahaya, dia lari lebih dulu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Krisis 1998 salah satu buktinya. Ketika gereja teraniaya, jemaat teraniaya, pendeta-pendeta kaya itu kabur dari Indonesia. Dan dari luar negeri mereka telepon ke Indonesia kepada para pengerjanya. Pak Di, bagaimana gereja? Saya berdoa untuk gereja, tapi dari Singapura. Berdoa dari Australia.
Sebab apa? Mereka adalah upan. Mereka nggak mau risiko. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Dengan memberitakan berita-berita palsu, dengan memberikan kepentingan juga kepada sidang jemaat, agar sidang jemaat ini punya pengharapan untuk mendapatkan sesuatu. Padahal itu pun juga palsu. Yohanes 10 lanjut kepada ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 27 yang sinkron dengan ayat 14. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bukti Anda adalah domba-domba milik Kristus, Anda pasti akan menghormati lebih daripada yang lainnya, yaitu kitab suci. Semua yang tertulis di sini adalah isi hati Tuhan yang tidak terbantahkan. Tetapi zaman sekarang, para orang upan ini tadi berhasil mengedukasi jemaatnya setia kepada dirinya dan kepada gereja yang dia pimpin. Sehingga ketika pendeta yang menjadi junjungan mereka, junjungan jemaat, itu diserang oleh karena pengajarannya salah, diserang oleh firman Tuhan, yang terjadi apa? Para jemaat marah. Mereka bela mati-matian kepada pendeta dan gerejanya. Bukan mereka membela Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya yang tertulis. Ini bukti bahwa mereka lebih mengasihi pendetanya dibandingkan Kristus dan firman-Nya. Kesaksian-kesaksian seseorang yang menjadi kekaguman mereka, walaupun tidak berdasarkan kitab suci. Saudara, saya ambilkan contoh. Bukankah Yesus Kristus Tuhan sempat berbicara kepada Nikodemus, seorang yang sudah tua tapi punya kedudukan tinggi di mahkamah agama Sanhedrin. Kita lihat Yohanes 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Dia berkata demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Mengapa banyak orang Kristen percaya orang bersaksi dibawa ke surga? Semua amin. Kalau Anda aminkan orang yang bersaksi, tanpa sadar engkau berkata Yesus Tuhan, engkau penipu. Mengapa orang percaya seseorang dibawa ke neraka? Dan Anda menikmati sekali khotbah yang mereka sampaikan.
Padahal ayatnya Alkitab jelas, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, D-nya huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Cuma Yesus Tuhan saja dari surga turun ke bumi, balik lagi ke surga, selesai. Jemaat bertanya kepada saya, Pak Roni, Henok dan Elia itu kemana Pak? Saya bilang ke surga, tapi tidak balik lagi. Orang yang di surga sudah diberi tubuh kemuliaan, ngapain dia mesti balik lagi? Sedangkan ada pembicara yang masih mengajarkan, yang bilang ketika dia dibawa Tuhan, dipanggil Tuhan ke surga, ditemui oleh Henok dan Elia. Dan pembicara ini bilang, nanti Henok dan Elia akan datang ke bumi untuk mengalami kematian di bumi, sebab dia belum pernah mati di bumi. Konyol enggak? Tapi yang percaya banyak. Saudara, kembali ke Alkitab untuk menunjukkan bahwa aku adalah domba milikmu Tuhan, sehingga aku mendengar suaramu karena aku kenal engkau dan aku mengikut engkau, bukan mengikut orang lain. Oleh karena itu hati-hati. Kristen boleh banyak, gereja boleh banyak, gembala cuma satu, kandang cuma satu. Hati-hati saudara, bukan saya ingin memecah belah orang Kristen, tetapi saya ingin Kristen itu waspada. Aku sudah betul nggak tinggal di sini? Aku sudah benar nggak digembalakan oleh gembala yang ini? Untuk Anda tahu benar tidak, wajib rajin baca Alkitab dan belajar. Undang-undang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah sudah tidak perlu sosialisasi lagi. Dianggap semua masyarakat ngerti. Artinya apa? Kita diminta proaktif untuk memahami, mengerti tentang hukum, termasuk kitab suci. Nah saudara, Yohanes pasal 8 ayat 42, 8 ayat 42. Judul bacaannya Anda mesti amati dulu. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kalau ada keturunan Abraham tidak berasal dari Allah, kita harusnya mikir, berarti ada Kristen yang bukan dari Kristus, walaupun sudah dibaptis. Sama analoginya. Loh, ini keturunannya Abraham bukan berasal dari Allah. Berarti ada Kristen yang oleh Kristus tidak diakui bahwa itu dombanya. Sebab kamu lebih banyak dengar orang itu bersaksi daripada kesaksian Alkitab firman Allah. Sebab apa? Kandang cuma satu. Nanti kita akan sampai ke ayat 16. Gembala cuma satu. Tetapi gembala ini kan punya orang-orang yang setia, yang bisa menjadi hambanya yang setia. Saudara, 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, bukan orang lain. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan
Dialah yang mengutus aku. Orang-orang pada zaman itu kan membenci Tuhan Yesus, tetapi ngaku sebagai keturunan Abraham, hendak membunuh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu di dalam ayat 47 dia bilang, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, bukan kesaksian. Tetapi zaman sekarang justru orang-orang itu bilang, Pak Roni, Anda cuma ngerti Alkitab saja, Anda bukan orang yang mengerti dunia roh. Kenyataan lapangannya demikian, Pak. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Firman Tuhan jelas, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Kalau Anda cari lewat handphone, warna ketikanya itu merah. Yang warna merah itu keluar dari mulut Yesus Kristus Tuhan kita. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jelas saudara, orang yang tidak percaya dengan kitab suci, yang lebih percaya atas kesaksian pembicara sebagai junjungannya, bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Saya kasih pengajaran yang kontras. Yesus Tuhan selalu mengajarkan yang rohani. Sebab yang rohani punya nilai kekekalan. Yang utama salah satunya adalah kebenaran, supaya saudara dan saya diselamatkan. Yang jasmani gimana? Yesus juga perhatikan, tapi tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Tuhan, aku punya masalah, aku punya sakit penyakit, aku punya persoalan. Yesus Tuhan bilang, orang hidup tidak pernah bebas dari persoalan. Orang hidup tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi aku berjanji menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kuncinya apa sebetulnya? Pertanyaan saudara yang segudang banyaknya. Cuman satu. Ketika orang lapar, Tuhan, apa yang aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai? Kuncinya cuman satu. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang kamu khawatirkan ditambahkan, maka persoalanmu dibebaskan. Maka tekananmu dilegakan. Ini akan secara otomatis. Tidak usah minta mujizat, otomatis. Anak saudara belum tentu berani ngomong dengan papa mamanya. Papa mama yang mengasihi anaknya, yang tahu akan gelagat anaknya, seringkali melangkah lebih dulu sebelum dia memohon pertolongan kepada papa mamanya. Bahkan bayi yang belum bisa ngomong, karena musim penghujan dingin, papa mama yang mengasihi bayinya belikan selimut untuk anaknya yang belum bisa meminta apa-apa. Mujizat tidak usah dicari, otomatis. Jika engkau anak, engkau adalah biji mata Tuhan. Tidak perlu minta. Saudara, yang palsu, yang upan, selalu mengajarkan yang jasmani. Sebab yang jasmani memberikan keuntungan kepada upahan. Tetapi Yesus Tuhan selalu mengajarkan yang rohani. Sebab dia ingin saudara dan saya diselamatkan oleh dia.
Saudara, kita lihat ada seorang pendeta besar, pengikutnya banyak, gerejanya besar, mengajarkan persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung. Otomatis bicara tentang persembahan buah sulung, kita tidak bisa lepas dari persembahan persepuluhan. Selalu jadi satu. Kalau ada yang sulung yang pertama, persepuluhan mesti Israel mesti bayar. Itu terkait dengan hukum Taurat yang hari ini sudah tidak perlu kita lakukan. Tetapi ini diajarkan agar supaya apa? Mereka dapat setoran. Nah, di dalam mereka ingin mendapatkan setoran ini pun mereka salah loh mengajarkan. Kita lihat Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Tapi nanti saya ingin Anda membaca ayat 1 sampai dengan 15. Itu sampai dengan persepuluhannya. Saya bukakan ini supaya Anda kembali kepada kitab suci. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Judul bacaannya diperhatikan dulu. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Pertanyaan saya, negeri yang dimaksud ini apa? Adalah Kanaan. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Bakul tidak gede, saudara. Berarti jumlahnya juga tidak banyak. Tuhan minta. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, yaitu di Yerusalem. Berarti persembahan buah sulung itu kaitannya erat dengan tanah Kanaan. Negeri yang kuberikan kepadamu setelah kamu duduki dan menjadi milik pusakamu. Kemudian Kanaan menghasilkan buah. Mana saya stop, Tuhan bilang gitu. Mana tidak saya kirim, kamu makan dari hasil panen sana. Dan sejak saat itu kamu mulai mempersembahkan persembahan pertama, persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung tidak usah banyak, cari yang bagus, taruh di dalam bakul. Pendeta ini mengajarkan persembahan buah sulung 2022 adalah seluruh gaji, seluruh hasil bulan Januari. Bukan yang sisa-sisa, tetapi yang terbaik secara kualitas dan kuantitas semuanya diberikan pada bulan Februari 2022. Dan kami telah melakukan lebih daripada 10 tahun. Ini adalah paradigma yang baru untuk memberkati jemaat. Saudara, yang palsu selalu memberikan harapan tentang jasmani. Hati-hati. Yang asli bilang jasmani tidak penting, walaupun engkau perlukan. Sebab Tuhan hanya bilang, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Manusia hidup bukan karena roti, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi kalau saya kaya gimana Tuhan? Pakai kekayaanmu untuk menolong sesama. Sama seperti orang yang kaya, yang bodoh tadi, jual dan bagi-bagikan. Karena hartanya banyak, dia mengundurkan diri. Yesus Tuhan bilang,
Sesungguhnya lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, pendeta ini mengajarkan semuanya berikan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Bakul. Taruh dalam bakul. Berarti jumlahnya nggak banyak, tapi kita wajib memilihkan yang terbaik. Nah, kalau semua kita baru mengawali tanam kelapa sawit 5 hektar, padahal 5 hektar ini tabungan kita sudah dikuras semua, panen, serahkan semua. Tahun kedua ngutang ke siapa? Yang 5 hektar, kan begitu. Tetapi mereka nggak peduli, karena domba ini bukan milikku, tapi domba ini harus menghasilkan untuk aku dan keluarga. Mati sak karepmu. Saudara, saya tunjukkan satu ayat lagi supaya Anda yakin ditaruh dalam bakul itu benar. Imamat 23 ayat 9 sampai 11. Imamat 23 ayat 9 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, Kanaan disebut lagi, dan kamu menuai hasilnya, dan Kanaan sudah panen, maka kamu harus membawa seberkas. Di garis bawah itu seberkas, tidak banyak, tidak usah semua. Hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ayat 11, dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Tidak banyak, tetapi pendeta zaman sekarang semuanya secara kualitas, secara kuantitas, bukan sisa-sisa. Gila. Tetapi jemaat ada yang juga percaya, setelah saya mempersembahkan buah sulung, setelah saya mempersembahkan persepuluhan, saya semakin diberkati. Sakarepmu. Kita tidak bisa mencegah orang yang disesatkan dan kemudian mereka percaya. Tetapi hukum Taurat sudah pasti tidak perlu lagi untuk kita lakukan. Sebab apa? Sebab memang Yesus Kristus Tuhan sendiri sudah pernah berkata di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yang dimaksud Yohanes Pembaptis. Setelah zaman Yohanes, hukum Taurat dan kitab nabi sudah tidak pakai, tidak usah dilakukan lagi, dihapus. Tidak usah buat catatan sejarah saja. Buktinya apa? Dulu orang Cina, orang Kristen Cina tidak boleh makan babi, tidak boleh makan kodok. Sekarang makan syobak, makan suike, haleluya, begitu loh. Betul. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Supaya saudara yakin, Rasulnya Paulus juga berkata di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya, huruf besar, Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jemaat bertanya,
Pak Roni, kalau persembahan kantong kolektor bagaimana? Saya bilang, lakukan itu, karena firman Tuhan memang berkata, jangan kita datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Kita sudah diberkati Tuhan, masa kita tidak mau ngerti? Sebab lewat kantong kolektor, atau yang paling bagus, kembali kepada zaman janda itu memasukkan kepada kotak peti persembahan. Tidak usah keliling. Pemimpin cukup bilang, itu ada kotak itu di pintu, kotak persembahan. Diperuntukkan untuk siapa? Setiap jemaat yang merasa hidupnya diberkati, silakan kasih persembahan. Yang merasa belum diberkati, tidak usah. Sebab apa? Pengelola sini bisa ngatasi biaya. Bukan untuk membuat pengelola itu kaya, bukan. Tetapi persembahan saudara sebagai ungkapan syukurmu kepada Tuhan karena kau sudah diberkati bersama keluarga. Itu yang pertama. Agar lewat persembahan Bapak Ibu Saudara tadi yang Anda berikan dengan rela, dengan sukacita, bisa memberkati orang-orang kudus yang hidupnya full time untuk melayani Tuhan. Mereka tidak punya penghasilan kecuali mereka harus hidup dari firman yang Dia beritakan. Kalau seperti pembicara seperti saya, tidak usah dikasih amplop, saya ini punya duit gitu loh, tidak usah. Saya berterima kasih Tuhan mau pakai. Nah saudara, di samping itu bisa dipakai untuk nyantuni janda, anak yatim, orang miskin. Bukan untuk dipakai gembalanya nyicil apartemen, bukan, begitu loh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lihat satu kawanan dan satu gembala. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ada lagi padaku, kunya besar, domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kandang ini kandangnya Dia, kandangnya Yesus Kristus Tuhan, yang mungkin digembalakan oleh gembala-gembala yang setia dan mengasihi Kristus. Dia hidup seperti teladan Kristus hidup. Yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gembalanya cuma satu, yaitu teladan hidup Kristus, yang diikuti oleh banyak pendeta yang hidupnya seperti Kristus. Saudara, tidak setiap orang Kristen ngaku aku Kristen berarti dia punya gaya hidup seperti Kristus. Tidak loh. Padahal sebutan Kristen itu adalah Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu adalah olok-olok pada zaman dulu. Kisah Rasul 11 ayat 26. Saudara lihat itu. Di Antioquia mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka itu adalah Rasul Paulus dan kawan-kawan. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu yang diajar tadi untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu kata olok-olok, karena orang itu tidak suka kepada Kristus. Maka orang-orang yang punya hidup, gaya hidupnya sama dengan Kristus, dikatain Kristen. Jadi kalau Anda hidupnya sama dengan Kristus, disebut Kristen, itu benar. Tetapi kalau Anda nyontoh teladan hidup bukan kepada Kristus, tetapi kepada
orang-orang lain, itu salah. Sebab yang disebut Kristen hanyalah orang yang punya gaya hidup seperti Kristus. Nah saudara, sekarang kandangnya cuma satu, gembala yang baik juga cuma satu. Tapi boleh jadi dia punya kader banyak, yaitu saudara dan saya, yang dipercaya untuk menggembalakan domba milik dia. Dan domba-domba ini mendengar suara Kristus, Alkitab. Sebab mereka berasal daripada Allah, bukan kesaksian di luar kitab suci, tetapi kembali kepada firman Allah. Terus kemudian yang bukan dari kandang ini yang mana? Kan dia bilang ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandangku, dari kandang ini. Yaitu yang pertama, bisa saja Kristen saat ini yang sedang dipimpin oleh seorang upahan. Tugas saudara dan saya. Saudara pernah nggak Anda baca Yesus Tuhan bilang, aku hanya diutus oleh Bapakku untuk mencari domba-domba dari kaum Israel yang tersesat. Ketika ibu Kanaan itu tadi, Tuhan minta supaya anakku disembuhkan. Tuhan Yesus bilang, tidak baik memberikan roti yang menjadi milik kepunyaan anak diberikan kepada anjing. Saudara baca itu. Dia bilang, aku hanya diutus oleh Bapakku mencari domba-domba dari kaum Israel yang tersesat. Terlalu banyak orang Kristen yang sekarang saat ini mengaku dirinya Kristen, padahal mereka sedang dipimpin oleh seorang upahan. Itu jadi target kita, untuk supaya mereka kembali kepada pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, supaya mereka pun juga digembalakan oleh gembala yang satu. Yang kedua, siapa domba-domba di luar kandang ini? Adalah orang yang bukan Kristen, belum mengaku, belum percaya Yesus adalah Tuhan, belum dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian mendengar pemberitaan firman Tuhan lewat Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Mereka melihat gaya hidup saudara dan saya yang sama seperti Kristus, kemudian mereka bertobat. Sehingga dia berkata, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita pulang renungkan firman Tuhan. Apakah yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan? Jika firman Tuhan ini berbicara secara khusus kepada saudara, nasihat saya demi nama Tuhan Yesus, jangan pernah engkau tinggalkan Kristus dan firman-Nya yang ada di dalam kitab suci. Harinya sudah dekat. Yang asli menyerahkan nyawa agar saudara benar dan diselamatkan, tanpa inginkan yang jasmani dari kamu. Tetapi yang palsu tidak pedulikan keselamatanmu, dan mereka menginginkan yang jasmani yang kamu miliki menjadi upah bagi mereka yang akan segera lari ketika engkau ada di dalam bahaya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.